Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ananda saleh dan salehah? Maka berdoa semoga ananda saleh dan salehah senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan syariat Islam, dimulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah pendek yang hari ini kita akan bawakan surah An-Nas yang akan dipimpin oleh Bapak sendiri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, berikutnya Bapak akan mengabsen ananda saleh dan salehah sekalian. Kita mulai dari yang pertama, Abdullah. Berikutnya Bukhari. Berikutnya Sri Mariasa, Sri Devi, Zamrun. Oke, saya rasa cukup. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada materi tentang pembahasan iman kepada qada dan qadar. Silahkan Anda sekalian perhatikan ke layar. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar. Yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi dari beriman kepada qada dan qadar Allah. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Selanjutnya, Bapak akan membacakan indikator pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara qada dan qadar. Kemudian yang kelima, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, menyajikan paparan tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Sub pokok bahasan yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Yang kedua, perbedaan qada dan qadar. Yang ketiga, makna beriman kepada qada dan qadar. Oke, kita masuk ke poin pertama, pengertian qada dan qadar. Qada yaitu sebuah ketetapan atau suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman di mana sebelum diciptakannya alam semesta atau zaman sebelum penciptaan manusia, yang sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Adapun qadar itu adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Jadi, secara singkat kita bisa menarik kesimpulan bahwa qada itu adalah suatu ketetapan yang Allah tentukan terhadap makhluknya sesuai dengan yang dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz.
Adapun perwujudan dari qada itu sendiri, itulah yang disebut dengan qadar. Nah, perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar inilah yang kita sering sebut dengan istilah takdir. Berikutnya mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Oke, berikutnya kita masuk ke sub materi bagian kedua, yaitu perbedaan qada dan qadar. Sebelum saya jelaskan, silahkan Ananda Saleh dan Salehah simak video berikut ini. Oke, setelah menyimak video tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara qada dan qadar. Salah satunya dari segi pengertiannya, di mana qada itu adalah ketentuan yang telah Allah tuliskan, sedangkan qadar adalah bentuk aplikasi atau perwujudan dari qada itu sendiri. Ya. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara qada dan qadar, baik dari segi pengertiannya maupun dari segi ketetapannya dan lain-lain. Namun pada intinya perbedaan antara qada dan qadar ini tidaklah menjadi sebuah permasalahan, di mana poin penting dari pembelajaran ini adalah menumbuhkan keyakinan terhadap iman kepada qada dan qadar Allah. Poin berikutnya kita akan membahas tentang makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar, ya, pertama kita akan membahas tentang keimanan. Keimanan kepada qada dan qadar ini berarti mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan masing-masing dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Dalam hal ini berarti apa yang menjadi takdir manusia Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam kitabnya, di dalam Lauh Mahfuz, yang artinya tugas manusia hanya menjalani. Ya, berarti dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa takdir yang terjadi kepada manusia itu sejatinya telah Allah gariskan. Tugas manusia adalah untuk menjalani kehidupannya. Nah, dalam memahami tentang makna beriman kepada qada dan qadar ini sering terjadi beberapa kekeliruan atau kesalahan dalam memahami takdir. Kepada Ananda Saleh dan Saleh sekalian, silakan simak video berikut ini. Setelah itu Bapak akan jelaskan kekeliruan yang sering terjadi atau kesalahpahaman yang sering terjadi dalam memahami takdir. Oke, setelah menyimak video kedua ini tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa kekeliruan yang sering terjadi di mana seseorang bersandar kepada takdir Allah, menyandarkan sepenuhnya kepada ketentuan yang telah terjadi bahwa itu bagian dari takdir Allah, ketika takdir ini menyangkut takdir yang bersifat tidak baik atau buruk, ya. Jadi ada kekeliruan di mana manusia menganggap bahwa setiap takdir itu pasti telah ditentukan oleh Allah, baik itu bersifat baik maupun buruk. Ya. Pada intinya, ketika
jika ini berkaitan dengan sesuatu yang salah, maka sesuai dengan video tadi telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan ya atau pedoman berupa kitab Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah, yang mana ini bagi manusia sebenarnya menjadi sebuah pedoman atau dasar dalam bersikap. Jadi setelah diberikan panduan, maka berikutnya adalah tugas manusia untuk memilih, ya, untuk memilih apakah akan menjalaninya sesuai dengan pedoman yang diberikan atau mungkin melenceng atau keluar dari rambu-rambu atau aturan yang telah Allah gariskan. Jadi dalam hal ini Allah tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, mengingat panduan telah diberikan yang ini digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Oke, baik. Setelah ini mungkin akan ada penugasan. Saya akan membagi Ananda Soreh dan Soreh menjadi 3 kelompok. Tugas kalian ada 2. Yang pertama, silahkan mengidentifikasi bentuk atau contoh dari makna beriman kepada qada dan qadar yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi silahkan nanti mencari hal-hal yang berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar. Lalu tugas yang kedua, silahkan kalian menuliskannya dalam bentuk portofolio yang dituangkan ke dalam bentuk makalah atau resume di lembar kertas ya sebanyak 2 halaman. Lalu di pertemuan yang akan datang insya Allah materi yang sudah kalian buat itu akan kita presentasikan secara berkelompok ya. Baik, mungkin ini saja pertemuan yang dapat Bapak sampaikan, materi yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir pertemuan, marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.